Assalamualaikum, selamat siang. Kali ini kita akan masuk lagi ke pertemuan 11 untuk sesi kedua mengenai batas maksimum pemberian kredit. Untuk di PPT sebelumnya di penjelasan mengenai apa tadi pemberian kredit yang diberikan oleh perbankan ada dua tugas. Sekali lagi ingat ada dua tugas di sana dan Anda wajib untuk temukan itu lalu kemudian Anda masukkan di Google Classroom untuk hasil dari analisa Anda, ya. Lalu untuk di pertemuan 11 di sesi 2 ini, kita akan bicara mengenai batas maksimum pemberian kredit. Untuk lebih jelasnya lagi, di GCR sudah saya berikan juga paparan pencatatan yang saya sesuaikan seperti cara cara melakukan penulisan secara makalah, ada bab 1, bab 2, bab 3, lalu daftar pustaka di sana. Anda akan bisa melihat apa sih batas maksimum pemberian kredit. Lalu mengapa sih sebenarnya Anda wajib untuk tahu dan mempelajari batas maksimum pemberian kredit ini. Kalau Anda nantinya masuk di bekerja menjadi salah satu karyawan bank, baru Anda mengerti bahwa ternyata Bank Indonesia memberlakukan batas maksimum pemberian kredit. Atau Anda ketika skripsi, Anda berminat untuk melakukan performa atau penganalisaan mengenai industri perbankan, maka secara rasio-rasio analisis pun yang dilakukan pun akan jauh berbeda dibandingkan Anda melakukan rasio analisis yang konvensional seperti teoritikal yang ada di manajemen keuangan ataupun analisa laporan keuangan akan jauh lebih berbeda lagi karena untuk perbankan, khusus untuk perbankan, bagaimana dikatakan bank ini sehat atau tidak sehat, nah itu ada kriteria tertentu dan semua itu berdasarkan kebijakan yang diberlakukan oleh Bank Indonesia. Ya, kita harus merinci dan menganut pada peraturan-peraturan yang dilakukan. Oke, baiklah saya akan mulai untuk melakukan share screen di batas maksimum pemberian kredit ini yang sengaja saya berikan plain tanpa tanpa background sama sekali karena saya ingin Anda lebih fokus kepada beberapa note-note yang saya berikan di sana. Oke, sebentar saya akan share screen. Sudah tampilan komputer. Oke, bicara mengenai perbankan, kita akan melihat yang tadi sebelumnya saya prolog mengenai bagaimana kredit itu, seiring dengan tuntutan juga bagaimana perbankan, semua industri perbankan itu harus transparansi melaporkan keuangan perbankannya karena ada saham dan diperdagangkan saham-saham tersebut perbankan tersebut di bursa efek, lalu kemudian ada ketentuan juga yang harus dilaporkan secara transparansi ke Bank Indonesia juga ke umum. Maka masalah saya lebih sebut saya batas maksimum pemberian ini saya singkat dengan BMPK. Saya ambil kata-kata di depannya ya, huruf-huruf di depannya. BMPK. Jadi masalah BMK saat ini tidak hanya disajikan untuk kepentingan otoritas moneter Bank Indonesia saja, namun publik juga harus mengetahuinya, terutama untuk pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan yang bersangkutan. Ya kan? Lalu kemudian untuk penyusunan laporan BMPK ini Anda juga harus memahami ya bagaimana. BMPK merupakan batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan dan dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok pinjam tertentu. Penyediaan dana ini adalah penyediaan fasilitas kredit, ya, kemudian surat berharga, kita bicara kemarin sudah ada saham, ada obligasi, lalu penempatan antar banknya seperti apa, ada penyertaan, ada transaksi rekening administratif, ya. Lalu kemudian kita akan bicara mengenai bagaimana yang melatar belakangnya bahwa bank memberikan kredit berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh bank. Pemberian kredit kepada nasabah harus melalui prosedur dan harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk
mencegah timbulnya kredit-kredit yang bermasalah yang melanda perbankan sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk penyelesaiannya. Dan tidak hanya itu saja, kalau dari sisi nasabah harus menyelesaikan, tapi kemudian kredit-kredit macet ini yang kemudian membuat perbankan tersebut secara performa juga akan buruk. Lalu bisa jangan-jangan akan bisa bisa mengancam bank tersebut ke dalam posisi merupakan posisi bank yang tidak sehat. Nah, hal itu jangan sampai terjadi. Nah, apa yang harus dilakukan oleh perbankan? Nah, ini adalah aku cara pencatatan akuntansinya, kemudian bagaimana manajemen perbankannya, itu juga harus Anda ketahui di sini. Oleh karena itu, pemberian kredit, ya kalau kita bicara khusus dalam fokus pemberian kredit, ini kepada masyarakat merupakan proses yang membutuhkan pertimbangan dan analisa-analisa dari bank itu menghindari kemungkinan terjadinya kerugian tersebut. Analisa itu tentunya sekali lagi akan dipengaruhi oleh analisa dari kebijaksanaan yang diberikan oleh Bank Indonesia tadi. Lalu dan itu merupakan suatu persyaratan mutlak. Nah, pertanyaan tersembunyinya di sesi kedua ini di pertemuan 11 adalah temukan ya, temukan persyaratan atau ketentuan peraturan Bank Indonesia yang biasanya disingkat dengan PBI terkait dengan kesehatan perbankan, satu, kesehatan perbankan, kedua, pemberian batas kredit maksimum, ya, lalu yang ketiga peraturan Bank Indonesia mengenai kredit bank. Tiga, temukan itu. Terima kasih. Lalu itu yang akan dievaluasi. Nah, selanjutnya untuk menjaga agar kredit yang disalurkan merupakan kredit-kredit yang layak, maka bank wajib melakukan analisis laporan keuangan debitur. Nah, bicara mengenai laporan keuangan debitur, setelah Anda mengetahui apa saja itu peraturan Bank Indonesia tadi, Anda akan melihat, oh ternyata perbankan juga tidak serta-merta memberikan kredit seperti itu saja ke debitur atau ke nasabahnya, karena bank wajib untuk melakukan analisa kekayaan dari masing-masing nasabah tersebut. Nah, salah satu bentuk lazim dalam analisa laporan adalah analisa rasio keuangan. Nah, ini tentunya seperti biasa konvensional. Kreditur dapat memperoleh pertimbangan yang tepat dalam pemberian kredit dan dapat mengukur kemampuan debitur untuk membayar hutang sehingga kredit bermasalah atau kita sebut dengan sebutan yang diperbankan ya, kalau kredit bermasalah ini namanya non-performing loan, itu dapat dihindari. Non-performing loan biasanya juga disingkat dengan NPL ya. Mungkin Anda pernah membaca di salah satu step skripsi mengenai yang menganalisa mengenai performa perbankan, ada NPL di sana. Apa itu NPL? Nah, NPL itu bicara mengenai kredit. Lalu selanjutnya kembali lagi mengenai kredit ini tadi. Jadi nggak heran ketika mungkin Anda sudah besar sekarang, Anda juga bisa mengetahui bagaimana untuk kredit yang diberikan oleh bank ke personal gitu kan. Biasanya kalau ke personal bukan ke perusahaan ya, akan diminta rekening koran bank yang dimiliki atau foto rekening banknya yang aktif saat ini. Lalu kemudian jumlah gaji, lalu kemudian sampai kepada bukti pembayaran PLN seperti itu. Ya, itu adalah salah satu bentuk bagaimana bank itu melakukan analisa kekayaan. Kalau kalau Anda tahu, jadi seperti ini. Oh, selain itu juga ada lagi satu ada rekening aktif banknya dia, kemudian yang kedua gaji, ya 3 bulan gaji terakhir itu, lalu kemudian yang ketiga 3 bulan rekening tagihan listrik, lalu kemudian yang keempat ini NPWP ya. Dari NPWP sebenarnya dari nomor NPWP ini perbankan juga bisa melakukan tracing karena sekarang semuanya itu serba digitalisasi. Tracing NPWP sudah membayar berapa? Kalau bicara mengenai NPWP,
bicara mengenai tadi ya tagihan listrik dan NPWP. Tagihan listrik itu adalah biaya-biaya, ingat amanah coba, laporan laba rugi. Anda itu dianalisa oleh bank bagaimana secara laba ruginya. Pendapatan yaitu pendapatan dari gaji. Lalu dikeluarkan untuk biaya-biaya tetap seperti PLN. Mungkin yang lain-lainnya memiliki prosedur-prosedur persentase tertentu, misalkan untuk biaya apa namanya, biaya makan dan yang lainnya, transportasi dan segala macam itu ada persentase yang untuk biaya hidup living cost plus dengan PLN, lalu plus dengan pajak. Jadi setelah dikurangi itu semua, berapa sih nilai bersih kekayaan yang dimiliki oleh masing-masing nasabah. Nah, dari sana akan terlihat juga berapa besaran kredit maksimum batasan yang akan diberikan secara personal ke Anda. Kalau Anda sudah aktif menggunakan kredit card, Anda juga akan mengetahui ternyata batasan maksimum di setiap kredit card itu akan berbeda-beda. Disesuaikan pula dengan kekayaan atau kekuatan yang dimiliki oleh Anda. Ya, kekuatan apa namanya? Kekuatan modal dari Anda itu sendiri, laba yang ada. Lalu apa sih sebenarnya batas maksimum pemberian kredit itu? Lalu kita akan bicara juga siapa saja yang terlibat dalam batas maksimum pemberian kredit. Lalu bagaimana batas maksimum pemberian kredit itu? Lalu kita masuk di sesi ini, kita juga akan melihat bagaimana jika terdapat pelampauan batas maksimum pemberian kredit. Dan apa saja kira-kira pengecualian dari batas maksimum pemberian kredit. Nah, masuk kepada pengertian, ini kan kita bisa melihat bahwa BMK ini saya katakan seperti ini. Lalu lebih lengkapnya lagi ketika Anda mengunduh pencatatan dari saya yang di Word yang saya PDF-kan menjadi suatu makalah di sana, bagaimana saya memasukkan mengenai PBI di tahun 2005. Ingat, itu masih PBI tahun 2005, belum di PBI tahun 2019-2020 ini. Jadi silakan untuk mencari. Sekarang tahun 2021 lagi, maka akan berbeda lagi di sana. Lalu secara garis besar, BMK ini adalah seperti ini. Merupakan batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan untuk dilakukan peminjaman tertentu. Lalu cakupan dan perhitungan batas maksimum dari pemberian kredit ini, yang satu itu adalah kredit yang diberikan itu berapa, dihitung berdasarkan bagi debitnya. Nah, berikutnya lagi ada tugas untuk Anda yang tersembunyi. Kalau tadi adalah peraturan Bank Indonesia, ada 3 ya. Saya tambahkan satu lagi, apa itu bagi? Bagi, bukan bagi ini bukan. Anda cari apa itu bagi debit, karena ini adalah istilah dari perbankan, itu akan berbeda. Lalu yang kedua adalah surat berharga. Jadi bagaimana perhitungan untuk pembelian surat berharga dengan note purchase agreement. Ini ada di PPT yang beberapa minggu yang lalu. Lalu yang ketiga ada penempatan dari bank lain. Dari perhitungan pelanggaran BMPK antar bank juga berdasarkan nilai nominal. Lalu penyertaannya bagaimana, pelanggaran juga seperti apa, lalu transaksi rekening administratifnya. Ada beberapa pos-pos pengecualian dalam perhitungan batas maksimum pemberian kredit, seperti misalkan penanaman dana pada sertifikat Bank Indonesia dan surat bank pemerintah Indonesia, lalu penanaman dana yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah Indonesia dan dijamin oleh Bank Indonesia, dan penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur untuk mengatasi kegagalan kreditnya yang sudah saya berikan sebelumnya di pertemuan 11 sesi pertama tadi. Lalu kemudian penyedia dana yang dijamin oleh kas kolateral. Lalu tugas berikutnya yang kelima, apa itu kas kolateral? Nah, silahkan Anda definisikan dan cari apa itu kas kolateral. Lalu berikutnya, penempatan dana antar bank yang dijamin oleh pemerintah selama masih berlaku dan memenuhi syarat penjaminan, serta pengambil alihan negosiasi wesel ekspor berjangka yang diterbitkan dan berlaku di luar negeri. Untuk yang terakhir, kita akan bicara mengenai ekspor, berarti kita akan bicara mengenai valuta asing, itu merupakan sesi tambahan di luar dari akuntansi perbankan, karena ini di luar dari RPS, seperti itu, belum masuk dalam RPS. Nah, lalu kemudian penentuan batas maksimum pemberian kredit ini, nah, pertama untuk pihak-pihak terkait ada pemegang saham bank perorangan,
lalu pemegang saham bank perusahaan, lalu kemudian anggota dewan komisaris, anggota dewan direksi. Ketika bicara ini harus Anda ingat benar kalau Anda sudah masuk ke dalam audit ya, pengauditan. Ini ada di sini bagaimana pemegang saham itu akan berbeda. Anggota dewan komisaris, dewan direksi, lalu kemudian ini adalah bentuk dari stakeholder itu keseluruhannya, lalu sampai dengan keluarganya, sampai ke anak perusahaan bank. Kalau bicara mengenai perusahaan bank, maka ada perkonsolidasian antar bank, ya, hasil konsolidasi atau akuntansi konsolidasi. Lalu penentuan BMPK terhadap pihak terkait adalah untuk meminjam secara individu seperti apa. Lalu kemudian untuk keseluruhan pihak terkait dengan tetapan maksimum sebesar 10% dari modal. Lalu pihak tidak terkait adalah peminjam atau kelompok peminjam di luar pihak terkait. Misalkan saya contohkan 30%, 20%, dan 20% seperti ini. Ya. Lalu kelompok peminjam adalah sejumlah peminjam yang satu sama lain memiliki keterkaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan, dan keuangan. Dan ini adalah formulasi pelampauan perhitungan dari BMPK, itu dapat dilakukan seperti ini. Penyediaan dana pada tanggal laporan BMPK-nya berapa, kemudian modal pada tanggal laporan BMPK berapa, ditambah 10% dikurangi dengan BMPK hasilnya berapa. Lalu jadi pelanggaran atau tidak akan dihitung dengan seperti ini. Penyediaan dana pada saat pemberiannya itu berapa, dibagi dengan modal saat pemberian penyediaan dananya, baru kemudian diprosentasekan dikurangi dengan BMPK-nya. Untuk pelaporan akuntansi pelanggaran BMPK, kita bicara mengenai pelaporan akuntansi di BMK ini, bagaimana posisi BMPK harus dilakukan dilakukan di bank komersial seperti pihak-pihak terkait dengan bank sentral ataupun pihak yang tidak terkait dengan bank sentral. Laporan tersebut juga bisa secara terinci juga akan ada empat ya, ada laporan pelanggaran pihak terkait, tidak terkait, pelanggaran, pelampauan, dan laporan penyediaan dana pelampauan BMPK terhadap pihak terkait. Untuk lebih jelasnya lagi, seperti apa itu Anda bisa lihat di paparan saya yang di Word. Ya. Anda bisa lihat di sana. Lebih detail lagi, saya sertakan di sana juga bagaimana penyertaan. Ada juga transaksi derivatif di dalamnya. Kemudian ada transaksi administratif, ya kan, masuk di sana. Nah, kalau kita bicara mengenai pelampauan BMPK itu adalah sebenarnya merupakan selisih lebih antara persentase BMPK yang diperkenankan dengan persentase penyediaan dana terhadap modal bank pada saat tanggal laporan dan tidak termasuk dalam pelanggaran BMPK. Ya. Lalu ada pelanggaran BMPK, ini adalah selisih lebih antara persentase BMPK yang diperkenankan dengan persentase penyediaan dana bagi modal bank. Yang Anda bisa lihat tadi di rumusan itu. Lalu kemudian penyelesaian pelanggaran dan pelampauan BMPK. Jadi bank ini wajib menyusun dan menyelesaikan rencana tindak lanjut. Atau kita bahasa kerennya adalah action plan untuk penyelesaian anggaran pelanggaran ya, bagaimana ya? Penyelesaian pelanggaran BMPK atau pelampauan BMPK yang terjadi. Lalu bagaimana Anda mentargetkan atau bank tersebut mentargetkan penyelesaian tersebut. Ya. Lalu target-target waktunya juga sudah saya berikan secara lengkap juga di PDF itu. Jadi ada 1 bulan sejak action plan yang disampaikan ke Bank Indonesia, ada yang paling lambat 9 bulan sejak action plan disampaikan ke Bank Indonesia, sampai dengan terakhir adalah 18 bulan sejak batas akhir waktu penyampaian action plan ke Bank Indonesia. Ya. Lalu memang ada pengecualian sih. Nah, pada PPT ini contoh kasus soal pelanggaran BMPK. Ini ada di buku akuntansi perbankan halaman sekian. Di buku akuntansi apa gitu kan, nanti saya berikan di WA buku akuntansinya milik siapa kalau Anda ingin berminat untuk membelinya. Tidak wajib karena itu saya masukkan di sini seperti ini kasusnya. Ya, Anda bisa baca. Lalu kemudian pembahasannya seperti apa? Nah, si Pak Umar Bakri ini kita bicara ya, Pak Umar Bakri ini per 2014
kalau kita bisa lihat banknya yang dimiliki oleh Pak Umar Bakri ini atau meminjam di mana di Bank Permata Hati seperti itu. Lalu modal per April 2014 untuk bank itu sebesar 150 juta. Modal tersebut sebesar 40% dimiliki oleh Pak Umar Bakri. Lalu kemudian di tanggal 10 Januari 2015, Bank Permata Hati itu menyetujui permohonan kreditnya Pak Bakri sebesar 24 M dalam jangka waktu 5 tahun. Grace period 1 tahun, tingkat bunganya 18%. Lalu ini adalah komitmen kredit cairkan. Lalu kemudian, nah kita akan melihat bahwa Umar Bakri ini memiliki 40% saham, ya tadi itu. Lalu kemudian memiliki lebih, kalau kita bisa lihat dari 40% saham Bank Permata Hati itu, artinya Pak Umar Bakri memiliki 10% modal disetor ke bank. Dengan demikian, Pak Umar Bakri digolongkan dengan pihak terkait, sebab itu BMPK yang harus ditaati oleh bank adalah 10%. Pada tanggal 15 Mei 2015 tadi, PT Bank Permata Hati telah melakukan pelanggaran BMPK. Kenapa pelanggaran? Karena Bank Permata Hati telah melakukan pencairan dana melebihi dari BMPK kepada pihak yang terkait, yang seharusnya pemberian kredit pihak terkait maksimum adalah hanya sebesar 15 M. Sedangkan yang dicairkan oleh Bank Permata Hati tadi ke Pak Umar Bakri adalah sebesar 24 M. Nah, bagaimana laporan pelanggarannya? Terus Anda bisa lihat di sini, ya. Lalu, nah oleh karena itu harus wajib melakukan action plan pelaksanaan terhadap target penyelesaian dari masalah pelanggaran BMPK. Nah, itulah sekian di paparan saya mengenai BMPK. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk sesi 1 ada 2 pertanyaan tersembunyi. Kalau di sesi ini, sesi terakhir ini, sesi kedua ada 5 pertanyaan tersembunyi. Silahkan kerjakan. Terima kasih untuk perhatian Anda di YouTube channel ini. Untuk berikutnya, saya harapkan sebelum kita mengakhiri sampai ke UAS, kita akan bertemu, sebisa mungkin kita bertemu di Zoom. Ya. Terima kasih untuk interaksi yang akan jauh lebih banyak lagi di sana. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Semangat berkarya di era pandemi. Semangat anak-anak. Saya end meeting. Terima kasih.